Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan selalu menyiarkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Pembahasan di video kali ini kita akan angkat tentang sejarah Palestina dan juga sejarah Yahudi yang masuk ke Palestina. Kenapa saya angkat kisah ini, teman-teman? Karena mereka orang-orang Yahudi yang berkeinginan menguasai Palestina dengan dalih dan alasan sejarah bahwa memang orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki Palestina secara umum. Kita bisa lihat sampai sekarang bagaimana keadaan di Palestina. Karena mereka kemudian mengangkat sejarah, maka kita angkat sejarah. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang berhak mendapatkan tanah itu. Karena mereka datang belakangan, bahkan Trump sendiri saat memimpin Amerika terang-terangan membela Yahudi. Kita wajar menilai bahwa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi demi terciptanya negara Israel Raya. Karena masing-masing punya kepentingan. Orang-orang Yahudi berkepentingan bahwa di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, mereka meyakini bahwa disitulah Haikal Sulaiman. Dan haikal itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun Nabi Sulaiman. Mungkin semacam masjid bagi orang Islam seperti itu. Dan tidak besar, hanya beberapa meter kali beberapa meter saja. Dan orang-orang ini berusaha untuk menggali situs-situs itu. Dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena mereka punya keyakinan kalau haikal ini terbangun, maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia. Menurut keyakinan mereka. Lalu teman-teman, kenapa orang Nasrani ikut campur? Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama. Sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia. Dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini, karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani. Jadi, orang-orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi dan orang Yahudi juga memanfaatkan orang-orang Nasrani. Keyakinan kaum muslimin juga sama, karena Nabi SAW pernah mengatakan Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yastrib. Kelak bahwa Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntazar Muhammad bin Abdillah dan akan menguasai dunia. Jadi rupanya tiga agama ini punya kepentingan masing-masing. Yahudi punya kepentingan, Nasrani punya kepentingan, dan tentunya kita kaum muslimin tentunya punya kepentingan. Sama-sama bermimpi akan menguasai dunia. Tapi bagi umat Islam ini bukanlah mimpi, tapi ini sebuah kenyataan. Nabi SAW yang bersabda bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Teman-teman, maka kita akan angkat sejarah Palestina dan juga sejarah orang-orang Yahudi ini. Sebelum saya angkat sejarah ini, saya ingin menjelaskan tentang Fadail Palestina dulu, keutamaan negeri Palestina ini. Negeri Palestina, teman-teman, di situ ada satu kiblat yang dijadikan kiblat pertama dalam Islam. Karena ketika Nabi SAW sholat, di awal sholat, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan kiblat, maka kiblatnya Rasul dan para sahabat menuju Baitul Maqdis. Barulah setelah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram, turunlah ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Baru setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW kemudian menyuruh seluruh kaum muslimin sejak hari itu, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahwa kiblat telah dirubah dari kiblatnya orang-orang Yahudi menjadi kiblat kaum muslimin ke Baitullah Al-Haram. Dari sini menunjukkan bahwa ada sejarah bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblatnya kaum muslimin. Dan Nabi SAW pernah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah dan sempat sholat di Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam bagi para nabi. Kemudian teman-temanku seiman, negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan rasul. negerinya Ibrahim alaihissalatu wassalam, negerinya Ishak,
negerinya Yakub, negerinya Ismail dilahirkan di situ, walaupun kemudian hijrah ke Mekah. Negerinya Daud alaihissalatu wassalam, negerinya Nabi Yusuf, negerinya Sulaiman, negerinya Yahya, dan para nabi banyak diutus di negeri ini. Jadi negeri ini adalah negerinya para nabi. Bahkan sebagian para nabi dikubur di sini. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam dikubur di Khalil, Palestina. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dulu dikubur di Mesir, tapi kemudian jasadnya dibawa ke Palestina dan dikubur di Palestina. Kemudian juga kuburannya Nabi Ishak alaihissalatu wassalam, kuburannya Nabi Yakub, Nabi Harun, Nabi Musa, seluruh para nabi ini dikubur di Palestina. Jadi negeri ini memang negerinya para nabi, teman-teman. Negeri yang sangat suci, negeri tersuci ketiga setelah Mekah, Madinah, kemudian Syam. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Tubali Syam, Tubali Syam, Tubali Syam. Kata Nabi SAW, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu. Kemudian sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Karena Syam, para malaikat Allah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas negeri itu. Dan Palestina bagian daripada negeri Syam. Teman-temanku seiman, kita tahu bahwa Masjidil Aqsa adalah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, maka Masjidil Aqsa juga sama. Orang yang sholat di situ sebanding dengan orang yang sholat 500 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ini keistimewaan yang sangat besar. Bahkan para nabi, para ulama, orang-orang soleh banyak berziarah ke masjid ini. Negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab, banyak para ulama yang kemudian terlahir di negeri Palestina. Bahkan Nabi SAW melarang tidak boleh safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kata Rasul, la tusaddur rihal ila salasati masajid. Tidak boleh kalian melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 masjid ini, salah satunya Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami. Di sini Rasul mendahulukan Syam, kemudian Yaman, menunjukkan bahwa Syam lebih utama dibandingkan Yaman. Ini menunjukkan bahwa Syam, negeri yang penuh berkah, Rasul yang mendoakan. Kemudian juga teman-teman, para sahabat Nabi SAW banyak yang hijrah ke negeri Palestina, berziarah ke sana, di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, kemudian juga Safiyah istri Nabi, Safiyah bintu Huyai, kemudian juga Mu'az ibn Jabal, Abdullah ibn Umar, Salman al-Farisi, Abu Zar al-Ghifari, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn As, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak lagi para sahabat Rasul yang mereka hijrah berziarah ke negeri Palestina ini. Artinya ini negeri para sahabat Rasul, bukan hanya negeri para nabi dan Rasul, dan juga negeri para sahabat, negeri para ulama, negeri kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang luar biasa. Bahkan negeri ini kelak akan menjadi kumpulnya seluruh manusia, karena negeri ini disebut mahsyar. Di antara tanda-tanda kiamat akan muncul api dari Hadramaut, kemudian akan menggiring manusia dan mengumpulkan di Syam. Saat itulah kiamat ditegakkan. Dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang keutamaan Palestina. Lalu sejarahnya, kapan negeri ini memiliki penduduk dan manusia? Apakah orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah yang memiliki tanah Palestina dan sekitarnya? Ataukah siapa? Disebutkan teman-teman dalam sejarah, baik sejarah yang dicatat oleh para ulama Islam atau sejarah yang dicatat Barat. Bahkan sejarah ini juga tertera dalam perjanjian lama Taurat, bahwa dahulu yang menghuni negeri tersebut bukan Yahudi. Yahudi itu jauh datang belakangan. Bagaimana mungkin Yahudi mengklaim bahwa itu tanah mereka? Mereka datang belakangan. Mereka adalah umat yang terusir dari Mesir. Orang-orang Yahudi hidup di Mesir dari Bani Israel. Kemudian dibawa hijrah oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang membawa Bani Israel sampai ke Palestina. Jadi mereka itu datang belakangan. Lalu siapa yang pertama kali
Menurut situs sejarah, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menempati itu adalah satu kabilah yang bernama Kan'aniyun. Kan'aniyun ini kabilah keturunan dari Sam ibn Nuh alaihissalatu wassalam. Artinya, ini kabilah dari Jazirah Arab. Jadi, orang Arab yang pertama kali memiliki tanah itu. Jadi dahulu ketika terjadi paceklik yang luar biasa di Jazirah Arab, sehingga banyak kelaparan dan meninggal, maka kemudian mereka mencari tanah untuk hidup. Karena mereka sudah tidak bisa hidup lagi di Jazirah Arab, maka mereka pun berhijrah, sampailah ke negeri yang hari ini disebut dengan Palestina. Jadi mereka adalah kabilah Kan'aniyun, kabilah dari Arab, dan mereka memiliki beberapa kabilah. Ada namanya kabilah Amuriyun, yang mana kabilah ini yang hidup di lembah-lembah di Palestina. Kemudian ada kabilah yang namanya Yahusyun, dan mereka hidup di negeri di sekitar Al-Quds yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian ada pun Kan'aniyun, maka mereka hidup di satu daerah yang bernama Ariha. Dan Ariha adalah kota tertua di dunia, maka hiduplah kabilah Kan'aniyun. Lalu teman-teman, kenapa muncul kalimat Palestina? Kalau teman-teman membaca dalam perjanjian lama, Taurat, bahkan disebutkan juga dalam Injil, tidak ada kalimat Bani Israel atau Yahudi. Yang ada adalah kabilah Kan'aniyun, itu mereka mengakui dan tercantum dalam kitab-kitab mereka. Tidak ada Bani Israel, apalagi Yahudi. Yahudi kan datang belakangan dibandingkan Bani Israel. Munculnya kabilah ini, kita tahu bahwa Palestina itu berdekatan dengan Mesir. Hanya dipisah dengan padang pasir yang luas. Jadi antara Mesir dan Palestina itu berdekatan. Di situ ada jalur Gaza namanya, itulah pemisah antara Palestina dan Mesir. Kemudian suatu hari ada satu kelompok yang kemudian ketika itu menyerbu Mesir. Yang kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan karena waktu itu antara Palestina dan Mesir menyatu. Bukan beda negara kayak sekarang, tidak, menjadi satu. Sehingga kemudian ketika kelompok yang menyerang Mesir ini kemudian berdamai, maka mereka pun meminta daerah yang disebut dengan Al-Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina, dan sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Dari situlah teman-teman bahwa kabilah yang menyerbu ini akhirnya menetap di sebuah tempat namanya Falas. Nah, sebelumnya sudah ada orang Arab yang tinggal di situ. Sehingga kemudian akhirnya berlalunya zaman, berlalunya masa, beranak pinaknya mereka, akhirnya mereka saling menikah sesama mereka antara Yahusyun, Amuriyun, kemudian juga Kan'aniyun. Akhirnya tidak ada daerah yang lebih dikenal daripada Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina. Itulah sejarah penamaan Palestina. Jadi sebuah nama tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Palestina. Toib. Lalu kenapa kemudian muncul Bani Israel dan belakangan muncul nama Yahudi di sini? Kapan mereka masuk? Yang mana kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang Yahudi, berarti kita cerita tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam dan anak keturunannya. Sedikit saya akan kisahkan tentang Nabi Yakub agar kisahnya terus nyambung, biar teman-teman paham dari mana munculnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini. Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman itu memiliki 2 istri dan 1 budak. Walaupun yang kita kenal hanya memiliki 1 yaitu Siti Sarah dan memiliki budak namanya Siti Hajar, Nabi Ibrahim memiliki istri lain dan punya anak, ya. Tetapi yang masyhur adalah dari Siti Sarah lahirlah seorang yang kemudian menjadi nabi penerus Ibrahim, namanya Ishak. Nabi Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir namanya Yakub. Yakub ini banyak saudaranya dan selalu ada konflik antara Yakub dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, Yakub ini anak Ishak yang paling soleh, yang kemudian menjadi penerus Ishak, menjadi nabi juga. Sehingga dia terkadang di malam hari selalu menyendiri, selalu pergi di malam hari. Dalam bahasa Arab, pergi di malam hari itu namanya Isra. Kemudian, karena Yakub ini selalu berjalan tengah malam, makanya kemudian dia pun disebut dengan Israel. Karena Isra itu diambil dari berjalan tengah malam. Tapi ada juga yang mengatakan Isra itu artinya Abdun, dan Il itu artinya adalah Allah. Jadi artinya Abdullah. Karena Yakub itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang di zaman itu karena menggunakan bahasa Ibrani menyebutnya sebagai Israel. Jadi penamaan Israel itu dari Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu memiliki 4 orang istri: Rahil,
Lia, dan 2 lagi dari budak, dan semuanya melahirkan anak, sehingga jumlahnya menjadi 12. Lah dari salah satu dari istri Nabi Yakub namanya Rahil, lahirlah seorang nabi yang kelak akan meneruskan Yakub kenabiannya, namanya Yusuf, dan juga saudaranya namanya Benyamin. Kita tahu bahwa sejarah ini ma'ruf, sering diceritakan. Kita tahu Yusuf sering dizolimi sama saudara-saudaranya. Akhirnya kemudian dibuang ke sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang. Sampailah di Mesir, kemudian dibeli oleh pejabat Mesir. Kemudian belakangan menjadi bendaharawan Mesir. Dari sinilah kemudian Yusuf memboyong seluruh keluarganya dari Palestina menuju ke Mesir. Tidak ada satupun keturunan Yakub yang tinggal di Palestina. Jadi 12 saudara Nabi Yusuf itu semuanya berangkat ke Mesir dan ditampung oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dia telah menjadi pejabat besar di Mesir, bendaharawan, dan sangat dihormati oleh kerajaan Mesir ketika itu. Selama Nabi Yusuf hidup, maka Yakub dan anak-anaknya diberikan sebuah daerah. Kemudian mereka hidup di situ dan mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa disebabkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka beranak pinaklah orang-orang ini yang kemudian keturunan dari 12 putra Yakub disebut Bani Israel. Keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Selama mereka berada di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup, mereka dihargai. Mereka hidup senang, hidup mewah. Mereka beranak pinak luar biasa. Tapi setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, mulailah kemudian Mesir menekan mereka. Mulailah suku Kipti, suku terbesar ketika itu menguasai Mesir. Rajanya namanya Fir'aun, mulailah menjajah Bani Israel ini. Belakangan kemudian Bani Israel menjadi budaknya Fir'aun. Tertindas mereka. Karena tertindas inilah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka secara singkat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada mereka. Nanti kita akan bahas secara khusus kisah Musa alaihissalam di video lainnya. Lalu teman-teman, Bani Israel ini diutus banyak nabi. Tapi kita tahu mereka suka mendustakan para nabi. Para nabi dijadikan bahan olok-olok. Bahkan banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan ada 3 nabi yang diutus sekaligus kepada Bani Israel dan semuanya dihabisi. Kemudian, saking banyaknya nabi yang diutus, mereka malah bosan dan minta diberikan raja, subhanallah. Dan mereka pun diberikan raja bernama Tolut atas wahyu dari Allah kepada Nabi Samuel. Singkat kisah teman-teman, puncak kejayaan Bani Israel ialah pada masa Nabi Sulaiman, yang mana ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam, di saat kepemimpinannya menjadi raja telah mempersatukan kembali Bani Israel. Setelah dia meninggal, maka puncak kekuasaan Bani Israel ada di tangan putranya Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sebuah puncak kekuasaan Bani Israel, puncak kekuasaan Yahudi, yang mana kita tahu hanya ada 4 raja yang menguasai dunia, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang pertama mukmin namanya Zulkarnain, disebut dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua Sulaiman, ini keduanya mukmin, dan 2-nya lagi kafir. Yang pertama Namrud di zaman Ibrahim, kemudian Bukhtun Nasr. Jadi Sulaiman ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin, dia bisa menundukkan burung-burung, dia bisa menundukkan tumbuh-tumbuhan, dia bisa menundukkan angin. Masya Allah, inilah raja alam nyata dan ghaib ini, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Bahkan yang membangun bangunan itu jin. Jin yang bekerja kepada Sulaiman membuat istana-istana. Makanya ketika Sulaiman meninggal dunia, jin itu kan tidak tahu yang gaib. Disangkanya Sulaiman masih hidup dan tidur di singgasananya. Asik bekerja saja mereka kan. Baru setelah Sulaiman roboh dari singgasananya, kata jin, "Oh, kalau tahu Sulaiman sudah mati, dari dulu ngapain saya kerja?" kata para jin. Dari sini menunjukkan jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau jin tidak tahu yang gaib, berarti dukun lebih tidak tahu yang gaib. Karena dukun itu gurunya jin. Mereka itu para pendusta, tidak usah dibenarkan. Benarnya 1, dustanya 1000. Teman-temanku seiman, maka Sulaiman inilah puncak kekuasaan. Dan di zaman Sulaiman inilah beliau membangun satu tempat ibadah menggantikan tabut, namanya Haikal Sulaiman, yang sekarang menjadi mimpi orang Yahudi. Haikal Sulaiman, mimpinya orang Yahudi itu sampai hari ini.
Sulaiman membuat haikal, dialah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Jadi kalau Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, kalau Masjidil Aqsa ditinggikan oleh Sulaiman. Dan ketika dia mendirikan Masjidil Aqsa, maka dia meminta kepada Allah 3. 1. Agar Allah memberikan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Yang ketiga, agar siapapun orang yang masuk ke masjid ini dan tidak ada niat kecuali sholat, keluar, maka dia sudah hilang dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Teman-temanku seiman, maka Sulaiman pun membentuk tempat ibadah yang disebut dengan Haikal Sulaiman, Masjidil Aqsa yang lama. Di zaman Sulaiman itu disebut Haikal namanya. Baru kemudian roboh, kemudian dibesarkan, akhirnya menjadi besar. Lah Yahudi ini ingin mencari itu. Dulu ketika Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut Haikal itu dari mana ke mana, berapa meter lebarnya, kemudian panjangnya berapa meter. Kalau sudah ketemu situs ini, maka mereka akan membangunnya. Maka Masjidil Aqsa mau dirobohkan, sehingga Haikal lah yang naik. Itulah tujuan Yahudi sampai hari ini. Makanya mereka itu membolongi bawahnya Masjidil Aqsa, digali sama mereka dari bawah, makanya tidak bisa menampung banyak-banyak. Kalau banyak nanti roboh itu. Karena di situ teman-teman, di bawah tanahnya itu, di bawah tembok ratapan itu, mereka mencari-cari di mana tempat haikalnya Sulaiman ini. Jadi para ilmuwan Israel ini terus mencari dan akan membangunnya. Dan mereka akan mendirikan Israel Raya persis di atas haikal Sulaiman. Makanya si Trump itu, waktu Donald Trump masih jadi presiden Amerika, mereka orang-orang Israel didukung oleh Amerika untuk menguasai Yerusalem. Yang memang Masjidil Aqsa ada di situ dan bercita-cita untuk membuat negara Israel Raya, tepatnya di atas Haikal Sulaiman. Alhamdulillah negara kita tegas menolaknya, dan negara-negara yang lain juga tegas. Bukan hanya orang Islam, di luar Islam pun sebagian mereka menolaknya. Tapi yang jelas saya katakan, yang namanya Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol. Sampai pun ketika Malhamatul Kubra di akhir zaman, perang besar yang tidak ada perang setelahnya, tetap saja Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol melawan kaum muslimin. Teman-temanku seiman, sampailah ketika Sulaiman meninggal dunia, anak-anak Sulaiman ini mulai berebut kekuasaan. Karena berebut kekuasaan, goncanglah Bani Israel. Sudah tidak ada raja lagi. Raja itu cuma ada 3 di zaman Bani Israel: Tolut, Daud, dan Sulaiman alaihissalam. Setelah itu tidak ada raja lagi. Akhirnya mereka pun berpecah, satu demi satu berpecah. Lemahlah orang-orang Yahudi. Ketika mereka lemah inilah, maka bangsa-bangsa luar mulai menjajah orang-orang Yahudi. Lah dari situlah datang pasukan dari Irak, pasukan Babil yang kemudian menghancurkan Yahudi, menawan mereka dan memperbudak mereka, dibawa ke Irak, sebagiannya lari ke Mesir. Dan ketika muncul Perdana Menteri yang kemudian menguasai Babil namanya Bukhtun Nasr, dialah yang kemudian menghancurkan negeri Palestina sampai sehancur-hancurnya dan merobohkan Haikal Sulaiman. Hancur lebur, orang-orang Yahudi ditindas, orang-orang Yahudi diperbudak oleh Bukhtun Nasr, hancur semuanya. Sampai disinilah Taurat hilang. Allah Taurat hilang, orang-orang Yahudi bingung. Akhirnya sebagian mereka mulai merangkai Taurat, sehingga akhirnya disitulah kemudian campur tangan ucapan firman Allah dengan campur tangan ucapan manusia mulailah muncul pada Taurat. Sehingga kemudian Taurat mulai berubah dari aslinya. Yuharrifunal kalima am mawadi'ih. Dari sinilah Yahudi tersesat karena alwahnya Taurat, papanya hilang, berceceran kemana-mana. Karena Palestina dihancurkan Bukhtun Nasr. Nah, ketika hancurnya Palestina ini, datanglah seorang nabi, sebagian mengatakan orang soleh, namanya Uzair, Nabi Uzair. Datang kemudian melihat kehancuran Palestina yang luar biasa. Haikal Sulaiman roboh, kota Palestina hancur, orang Yahudi dibantai. Orang Yahudi diperbudak di Babil, Irak gitu kan. Maka dia berpikir, kaifah yuhyilahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kota yang hancur setelah dulu kota ini sangat ramai, sangat indah, sangat bagus. Akhirnya Allah SWT menidurkan Uzair 100 tahun. Setelah itu dibangkitkan kembali atas izin Allah. Inilah Uzair, Nabi yang ditidurkan 100 tahun. Silakan teman-teman tonton kisah Uzair, sudah kita bahas.
Singkat kisah, akhirnya kemudian Yahudi pun ditindas, maka setelah kemudian zaman Buktu Nasar berlalu, datanglah Persia menyerbu dan menang. Maka orang-orang Yahudi dikembalikan ke Palestina. Setelah itu, datang Romawi dan memenangkan Persia. Akhirnya orang Yahudi diperbudak lagi, sebagian mereka hijrah sampai ke Madinah. Inilah sejarah kenapa dahulu di zaman Rasul ada orang-orang Yahudi di Madinah. Karena ketika Romawi berhasil mengalahkan Persia, maka orang-orang Yahudi banyak yang diperbudak. Sebagian mereka lari dan mereka punya ramalan bahwa kelak akan muncul seorang nabi di tanah yang banyak pohon kurma, yang kemudian belakangan disebut Yastrib dan belakangan disebut Madinah Al-Munawwarah. Berangkatlah mereka ke Madinah bersuaka besar-besaran. Tapi kemudian setelah tahun 1700-an belakangan kesini gitu kan, maka mulailah orang-orang menggagas untuk mengumpulkan orang Yahudi, kemudian mengumpulkan di Palestina. Kemudian pada tahun 1940-an barulah kemudian bantuan Inggris dan Amerika. Akhirnya orang-orang Yahudi diresmikan untuk membuat negara sendiri yang sekarang disebut Israel. Israel bukan Bani Israel, karena kerajaan Israel ini teman-teman itu berbeda dengan Yahudi. Itu dua pecahan yang berbeda. Yahudi ini ada keturunan dengan Yahuda. Kalau Israel berbeda, karena Israel ini masih mengagungkan para nabi, tapi Yahudi itu membenci para nabi. Merekalah yang membunuh Nabi Zakaria sehingga digergaji sampai mati. Dialah yang membunuh Nabi Yahya bin Zakaria, disembelihnya sampai mati. Dia pula yang mengklaim sudah membunuh Nabi Isa bin Maryam dan mengatakan anak zina dan dibunuhnya, disalib mereka. Walaupun Al-Quran mengingkari terbunuhnya Isa dan mengatakan Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, dan Isa diserupakan. Bahkan dia diangkat ke langit, tapi orang Yahudi mengklaim sudah membunuh Isa. Itulah kisahnya orang Yahudi. Jadi, orang Yahudi yang sekarang ini hanya sandiwara orang-orang kafir, orang-orang Inggris dan Amerika saja. Mereka membuat cerita bahwa seolah-olah itu tanah mereka. Demi Allah, sejengkal pun bukan tanah Yahudi. Bagaimana kemudian Donald Trump mengumumkan untuk memindahkan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan mendirikan Israel Raya di atas Baitul Maqdis? Maka kita harus bangkit teman-teman. Tidak bisa seperti itu. Satu jengkal pun mereka tidak punya tanah. Bagaimana mungkin mereka mengklaim ini tanah Yahudi dan di akhir zaman yang mereka ramalkan memang akan menjadi kenyataan? Mereka meramalkan setelah Haikal Sulaiman terbangun, maka akan diutus kepada mereka Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, namanya Dajjal. Dajjal itulah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu mereka Yahudi. Makanya kita lihat simbol Zionis itu simbol mata sebelah. Makanya kemudian mereka menganggap bahwa itu Imam Mahdi yang mereka tunggu. Makanya dalam Islam pun dibenarkan, karena kelak Dajjal itu akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan. Mereka akan mengikuti Dajjal, tapi Dajjal tidak bisa diperangi oleh Imam Mahdi karena terlalu kuat, pengikutnya banyak. Makanya kemudian Imam Mahdi terkepung di sebuah bukit. Akhirnya mereka pun harus kemudian bersembunyi di bukit Tur, sampai Allah turunkan kepada mereka Isa ibn Maryam, dan itu cita-citanya Nasrani. Jadi Nasrani ini mereka meyakini bahwa Isa akan turun. Isa yang mereka yakini sudah disalib dan sudah dibunuh, kemudian dihidupkan kembali setelah 30 hari, kemudian diangkat ke langit dan akan diturunkan di akhir zaman. Ini Nasrani ngakui, dan Nasrani ngakui bahwa Isa ini kelak akan membunuh Dajjal dan akan memimpin dunia, dan dunia akan dikuasai Nasrani. Padahal Nabi Isa alaihissalam turun hanya tugasnya membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum sesuai hukum dengan hukum Imam Mahdi yang notabene mengikuti ajaran Islam. Inilah kisah Palestina dan Yahudi. Semoga menjadi pencerahan dan pengetahuan bagi kita. Semoga Allah SWT menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan menggagalkan keinginan orang-orang kafir.